Halo Leaders, ketemu lagi di Bedah Experience. Nah, kali ini udah masuk ke episode 2 ya. Nah, di episode kali ini kita bakal ngebedah experience dari nonton sebuah konser. Nah, biasanya kalau kita nonton konser itu kita kan cuma datang terus ya udah nonton si performernya aja gitu kan. Cuman di konser kali ini tuh ada yang beda gitu. Ada semacam interaksi dan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan dari pra-konser, konser sampai pasca konser gitu kan. Nah, seru banget kan? Nah, sebelum kita sampai ke sana, jangan lupa untuk subscribe YouTube Giza Lab buat update terus tentang Bedah Experience. Oke, kita langsung mulai aja ya pembahasannya. Jadi konser yang dimaksud itu adalah konsernya Hindia. Nah, Hindia ini adalah salah satu musisi yang tergabung di record labelnya Sun Eater. Gampangnya kalau kalian kenal dengan band Fish, vokalisnya yang bernama Daniel Baskara Putra. Nah, ini adalah salah satu project yang mungkin bisa dibilang personal dari Baskara ya. Jadi dia menciptakan Hindia untuk lagu-lagu yang lebih personal, yang lebih dekat ke dia. Itu sekilas tentang profil Hindia. Nah, oke, sekarang kita balik lagi tentang si konser ya. Nah, jadi konser ini adalah sebuah bagian dari rangkaian tour albumnya, album barunya Hindia gitu, yang kedua, yang berjudul Lagi Pula Hidup Akan Berakhir. Nah, jadi si turnya ini berlangsung di 4 titik, yaitu di Semarang, Surabaya, Bandung, dan terakhir itu bakal ada di Jakarta. Nah, di Bandung sendiri kemarin konsernya sudah diselenggarakan tanggal 23 Agustus 2023 di Cornerstone Auditorium ya, di daerah Pasir Kaliki. Nah, oke, sekarang kita bahas hal menarik dari konser ini yang juga beda mungkin ya dari konser-konser lainnya, yaitu adalah konsep yang berbeda di tiap kota. Jadi kalau misalnya kita mau datang ke kota yang berbeda, misalnya kita udah nonton konser di Bandung, terus kita pengen nonton lagi konser yang di Jakarta gitu, itu kita bakal dapet experience yang beda karena konsepnya juga beda gitu. Oke, konsepnya itu ada apa aja sih? Nah, jadi konsep sebelumnya itu di Surabaya itu ada memang perpisahan, itu kayak ala-ala promenade gitu. Terus di Semarang ada peristirahatan terakhir, jadi itu tuh kayak buat mengenang orang-orang yang udah lebih dulu meninggalkan kita gitu. Jadi dress code-nya juga hitam-hitam dan lebih khidmat, juga ada trigger warning-nya gitu sih, karena ya mungkin membicarakan tentang kepergian gitu kan, kehilangan gitu ya, mungkin bisa memicu trauma gitu kan, jadi ada trigger warning-nya. Nah, jadi di Bandung sendiri konsepnya adalah reuni keluarga gitu kan. Dress code-nya kita pakai baju putih gitu, atasan putih, bawahannya bebas, terus kita disuruh bawa bunga mawar. Nah, jadi konsepnya itu kita tuh kayak nonton film sebenarnya. Kita tuh kayak menyaksikan 3 fase kehidupan dari karakter di cerita dalam konsepnya ini yang bernama Alexandra gitu. Jadi ketika dia kecil, ketika dia remaja dan dewasa gitu. Ya, dress code ini cukup lucu dan bikin bingung sih kalau janjian gitu kan. Kalau misalnya janjian sama temen, janjian di mana terus kita ngasih hintnya itu adalah baju putih dan yang bawa mawar, sementara semua orang yang datang itu pakai baju putih dan bawa mawar. Nah, selain itu di hari H, di dalam venue atau di dalam area nonton konser itu banyak banget spot-spot bertemakan keluarga yang bisa ya kita ambil foto di sana gitu kan, jadi bahan konten tentunya. Dan ada juga foto booth gratis gitu yang difotoin sama profesional. Nah, itu tuh yang bikin antrian tuh ngantri banget, karena ya itu kita bisa dapetin gratis, terus dapat cetakannya juga gitu, dicetak fotonya gitu. Itu cukup menarik sih, tapi nggak cocok sih buat yang
kesabarannya itu setipis tisu karena ngantrinya tuh panjang banget. Oke, sekarang kita masuk ke bagian serunya nih. Bukan beda experience namanya kalau nggak ada customer journey map-nya. Jadi, check it out. Nah, oke, jadi yang bikin konser ini beda dan unik dari konser-konser yang lainnya adalah dimana pengalaman penontonnya itu udah dimulai dari jauh-jauh hari sebelum konsernya dimulai. Nah, kok bisa sih? Apa aja sih aktivitas yang dilakukan gitu? Nah, jadi ada banyak gitu. Jadi di awal-awal tuh di pertama kali Instagramnya Hindia dan Antara Suara yang mana adalah promotornya itu ngepost tentang pengumuman dress code yang harus dipakai ketika konser nanti. Nah, itu juga bikin kita jadi excited gitu. Wah, ternyata baru pertama kali nih nonton konser tapi bajunya tuh harus kompak gitu. Nah, kayaknya itu jarang ditemukan ya ketika kita nonton di konser-konser yang lain gitu. Nah, selain itu juga diminta buat bawa mawar. Nah, di sini tuh kita belum dikasih tahu untuk apa sih bunga mawar ini kita bawa. Di sini penonton juga dibuat bingung gitu. Sebenarnya apa sih yang akan terjadi gitu. Tapi justru hal tersebut itu memancing rasa penasaran penonton itu, sehingga penonton-penonton ini atau calon audiens ini itu membanjiri kolom komentarnya Hindia gitu kan. Jadi ya engagement di Hindia juga jadi naik. Jadi itu memancing rasa penasaran kita sebagai penonton gitu. Dan meningkatkan excitement kita gitu. Bakal ada apa nih di konsernya. Di postingan selanjutnya kita diminta buat kayak request lagu gitu kan. Yang nantinya itu bakal didedikasikan buat keluarga yang kita sayangi gitu. Nah, setelah itu secara berkala penonton juga dikasih tahu nih konsepnya itu bakal seperti apa. Nah, dari situ setelah pengumuman dress code-nya harus bawa apa, cerita tentang si konsepnya ini mulai di reveal satu persatu secara berkala ya. Yang pertama adalah dikisahkan si karakter utamanya ini, yaitu yang namanya Alexandra ini hilang. Nah, aktivitas yang kita lakukan adalah mengirim voice note, kayak isinya tuh nyuruh si Alexandra ini tuh buat pulang gitu. Nah, setelah semua kegiatan online ya, pra konser tersebut berakhir gitu, selesai, tibalah kita di hari H gitu, tiba di hari konser. Nah, tadi kan di awal sempat di-mention kalau konsernya itu diselenggarakan di Cornerstone Auditorium di Jalan Pasir Kaliki, Bandung. Jadi letaknya itu ada di pusat kota dan ada di area pertokoan gitu, dekat mall Pascal 23 kalau kalian tahu. Nah, jadi ini tuh bikin bikin ngerasa sedikit lebih tenang karena tempat parkirnya juga luas banget, banyak banget. Jadi nggak perlu khawatir soal parkir harus kemana, harus gimana. Tuh pokoknya udah aman di situ. Nah, pas masuk ke area atau venue itu tuh antrian dibagi jadi 2 kategori, karena kita pas beli tiket juga dibagi jadi 2 kategori kan, yaitu festival A untuk yang duduk dan festival B untuk yang berdiri. Nah, karena festival yang B yang berdiri ini jumlah kuotanya lebih banyak, otomatis antriannya pun begitu banyak. Jadi kita pas datang itu langsung disambut sama antrian yang mengular sekali gitu kan, sampai ke belakang, dan itu cukup membutuhkan waktu yang lama sih untuk bisa masuk bagi kategori festival B. Setelah masuk ke area, ternyata kita masih disambut dengan banyak orang atau ya crowded lah gitu, karena ada photo booth gratis tadi yang sempat di-mention di awal. Karena kita difotoin secara profesional, terus hasil fotonya juga dicetak, yaitu ya gimana tidak tergiur gitu kan orang-orang buat rela antri sepanjang itu gitu, karena ya hasilnya mungkin bagus. Nah, antrean foto booth tersebut itu bikin flow masuk jadi sedikit terhambat sih. Selain foto booth gratis, di sana juga banyak spot-spot foto gratis lainnya yang dipasangi oleh instalasi bertemakan reuni keluarga gitu kan. Jadi kita bisa foto juga di tempat-tempat itu gitu ya. Tapi yang ini kita fotonya ambil sendiri gitu kan, tanpa bantuan profesional gitu.
Selain itu juga kita bisa melakukan banyak aktivitas selain foto-foto gitu ya, sambil nungguin konsernya dimulai gitu. Ada banyak yang bisa kita lakuin, kayak misalnya beli minuman, terus main permainan, ada bus game-nya juga gitu kan. Kita juga bisa nulis silsilah keluarga yang nantinya bisa kita jadiin konten juga gitu kan. Saya sebenarnya nggak ngerti tujuan si nulis silsilah keluarga itu untuk apa, tapi ya mungkin ngelihat banyak orang yang nulis di sana juga, orang-orang juga jadi ikut FOMO gitu ya, jadi penasaran ngapain sih gitu kan. Gak cuman itu, ada juga yang jual merch. Kalau kamu ngefans banget sama Hindia, ini waktu yang tepat buat kamu belanja baju-bajunya Hindia. Konser pun dimulai tepat pukul jam 7 sesuai jadwal ya, on time. Dan konsernya sendiri itu dibagi ke dalam 3 sesi cerita atau 3 sesi setlist. Jadi di sesi yang pertama itu nyeritain fase dimana Alexandra masih kecil. Jadi yang dibawakan juga si lagu-lagunya juga berkaitan dengan hal tersebut. Bisakah kita tetap memberi? Dan di fase yang kedua ini adalah nyeritain tentang ketika Alexandra sudah mulai remaja gitu, dengan berbagai konflik dan juga berbagai benturan yang terjadi di keluarganya Alexandra, sehingga Alexandra diceritakan pergi dari rumah. Nah, itu voice note yang sudah diminta untuk kita kirimkan itu dikompil jadi satu dan ditampilkan di atas panggung. Meskipun tidak begitu jelas satu persatu karena pasti banyak banget kan yang kirim gitu kan. Cuman itu jadi satu momen yang cukup emosional, bikin merinding juga gitu kan. Kayak ada perasaan excitement, tapi momennya juga pas gitu ketika ditampilkan juga ketika Alexandra pergi, terus dan face note kayak face note orang-orang yang nyuruh buat pulang itu kan kayak relate banget gitu, karena ada juga orang-orang yang di sekitar kita yang ceritanya mirip gitu kan. Jadi ini mungkin saja terjadi, sehingga ya itu yang bikin kita merasa emosional gitu kan ketika masuk ke si fase kedua ini. Bilangnya capek di kantor lah, pusing kerjaan lah. Woi, yang kerja tuh gak cuma kamu doang. Sesi ketiga atau fase terakhir itu menceritakan tentang Alexandra ketika dewasa, ketika kehidupannya sudah mengalami banyak sekali perkembangan, perubahan. Dia sudah menikah, dia sudah punya anak, hubungan antar orang tuanya juga diceritakan di sesi ini. Jadi benar-benar kita tuh kayak nonton filmnya si Alexandra ini ya, perjalanannya dia dari kecil sampai akhirnya dia sudah dewasa gitu. Nah, yang ada satu momen yang emosional lagi di sesi terakhir ini adalah ketika kita kan disuruh bawa bunga mawar itu ya tadi. Sebelum konser itu kan kita sudah diinstruksikan untuk membawa bunga mawar. Awalnya kita kan masih bingung ini buat apa dan kapan akan dikeluarkan. Ternyata untuk di momen dimana sebagai peringatan, jadi diceritakan di fase terakhir itu adalah ayahnya Alexandra itu meninggal dan kita diminta untuk melemparkan si bunga mawar itu ke atas panggung gitu kan, sebagai bentuk penghormatan terakhir untuk ayahnya Alexandra. Sambil juga diputar gitu kan voice note yang disiapkan oleh tim India gitu kan, sebagai persembahan terakhir Alexandra untuk ayahnya gitu. Jadi momen ini juga cukup emosional ya, jadi karena banyak orang yang mungkin sudah ditinggalkan oleh ayahnya gitu kan, jadi ya penuh haru gitu kan. Jadi sesi ini tuh kayak kita sambil ngelemparin bunga juga, itu ada banyak juga yang nangis. FYI, jadi di konser India yang di Bandung ini itu mengandung trigger warning karena cukup banyak membicarakan tentang kehilangan, terus kesedihan, dan pokoknya hal-hal yang bisa memicu trauma kali ya. Puncaknya konser ditutup dengan lagu yang bisa dibilang upbeat ya, pokoknya penuh energi. Kita semua sing along, terus ditembakin juga kayak si konfeti-konfeti, pokoknya meriah banget.
dan semuanya nyanyi bareng gitu. Nah itu ditutup dengan manis sih. Ya udah. Lalu kita foto-foto bareng dari atas panggung dan konsernya selesai. Gak cuma sampai di situ, setelah konser selesai pun masih ada kayak aktivitas pasca konser mungkin ya. Bisa dibilang kayak gitu karena setelah konsernya selesai kita masih merasa dilibatkan dalam rangkaian acara tersebut gitu. Nah sebelumnya kan kita disuruh buat request lagu, terus nulis nama keluarga yang kita dedikasikan gitu, lagu tersebut untuk siapa gitu. Nah ternyata request lagu dan nama keluarga yang kita tulis itu di print jadi ke dalam semacam sebuah setlist gitu yang dibagikan ketika kita keluar dari area konser ya gitu. Nggak cuma sampai di situ, jadi di post juga di Instagramnya Hindia dan Antara Suara gitu. Jadi hal ini menurut saya tuh cukup menarik karena meskipun terkesan remeh gitu, ini buat apa sih gini doang gitu. Terus tapi hal ini tuh kayak menimbulkan rasa kedekatan antara kita dengan si performernya gitu. Ngerasa kita tuh dinotis dan ngerasa kita tuh dilibatkan aja gitu dalam si rangkaian acaranya ini. Jadi menimbulkan kesan intimate gitu kan. Dan experience kayak gini tuh belum pernah saya alami sebelumnya di konser-konser lainnya gitu. Baru kayak di sini gitu kan. Kayak dari awal sampai akhir tuh experience-nya ada banget gitu. Nah ini jadi poin yang bikin konser Hindia dari Sun Eater ini beda banget. Oke, jadi Hindia ini adalah artis kedua dari Sun Eater yang saya tonton konsernya, dan sebelumnya nggak seperti ini experience-nya. Jadi dulu saya nonton Fish, kemudian ya seperti konser pada umumnya kita cuma datang, terus ya udah nonton terus pulang. Tapi mungkin ini juga adalah terobosan baru dari Sun Eater gitu buat bikin experience konser yang beda gitu, yang ada ceritanya, yang ada konsepnya, yang bikin pokoknya tak terlupakan gitu sama si penonton-penontonnya. Terakhir, menurut kamu hal seru apa aja yang harus ada di konser-konser tanah air? Atau kamu pengen lihat artis dari Sun Eater yang lain yang pengen kamu tonton dengan treatment serupa? Itu boleh komen di comment section. Oke, gitu aja. Thanks for watching Beda Experience. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.